Baiklah, kita mulai. Saya ingatkan aja kembali yang dimaksud dengan blok. Anda mungkin masih ingat ini. Blok itu hanya file ya, hanya file aja. Ini hanya seperti blok ini aja. Ini yang dimaksud dengan blok ya. Seperti ini aja ini. Jadi hanya potongan file. Ketika orang berkata tentang blok, ini aja. Jadi kalau Anda ditanya, bisa nggak Anda membuat blockchain? Ya bisa aja. Gampang aja kan ya, kayak gini doang kan. Ya, cuma hanya catatan record aja. Kalau bisa nggak Anda membuat blockchain? Ya, bisa, ini cuma satu file aja nih, JSON aja nih, atau XML. Nah, itu aja satu fondasi ya. Kalau Anda ditanya, bisa nggak Anda membuat blok? Paling tidak Anda sudah bisa menjawab seperti ini. Kemudian, chain. Apakah chainnya itu? Ya, kemarin juga sudah saya ajarkan chain itu seperti apa. Ini ya. Jadi chain itu hanya hash ya. Hash doang gitu ya. Jadi chain itu hash yang mengikat sebuah blok dengan blok yang lain. Kalau dia apa namanya? Kalau dia generik atau blok paling paling awal, orang bilang istilahnya generik gitu ya. Sorry, bukan generik, apa kemarin itu? Lupa saya. Eh aduh, aku jadi lupa juga nih. Pokoknya blok awal lah ya, blok 0. Nah, itu sebenarnya khasnya ini mengikat seakan-akan itu ya, intuisinya itu mengikat ke dinding gitu ya. Jadi dia mengikat blok ini dengan cara dia membuat khas untuk dirinya sendiri. Tapi previous khasnya nggak ada atau khas sebelumnya nggak ada. Kemudian rantai yang berikutnya ini mengikat dua blok, mengikat blok ini dan mengikat blok ini. Caranya mengikatnya, khasnya ini disimpan di sini, di mana itu ada di dalam catatan ini ya, previous hash. Ini menyimpan blok hash blok sebelumnya dan menyimpan hash bloknya sendiri gitu ya. Jadi dua hash ini saling mengikat. Begitupun juga ini hash ini, rantai ini mengikat hashnya ini dan hash ini. Ada pada previous hash dan hash. Jadi sampai situ ya. Anda sudah paham apa itu blok, kemudian apa itu chain. Chain tidak lain hanyalah rantai hash. Kemudian blok tidak lain hanyalah potongan file. Jadi kalau blockchain keseluruhan hanyalah sebuah file. Semua miner penambang memegang blockchain. Artinya itu apa? Memegang satu file yang sama. Itu aja. Kemudian smart contract, saya sudah mengajarkan kepada Anda smart contract itu kayak apa. Jadi ada dua ya. Sudah dua type fondasi, apa itu block, apa itu chain. Berikutnya fondasi yang ketiga smart contract. Saya buka aja kembali. Jadi smart contract itu di sini ada gambar yang paling mana gambar kemarinnya? Oh, enggak, sorry. Enggak ada dalam gambar ini ya. Jadi sebenarnya smart contract ini adalah jembatan antara aplikasi antarmuka dengan blockchain. Itu aja. Mungkin ada kemarin mungkin saya simpan di Web3 ya gambarnya itu. Di Web3 ini ya kayaknya di sini ada nih. Yap, ini dia paling bagus ya. Kalau di mana? Kalau di aplikasi biasa yang tidak mengandalkan blockchain. Jadi ini adalah aplikasi antarmuka desktop atau handphone ya. Ini aplikasi antarmuka. Apakah ini Simtik? Misalnya ya, ini contoh Simtik gitu ya. Simtik. Nah, kemudian ini connect ke servernya Umpo. Ketika Anda mengklik tombol absen ya kayak gini ya. Ketika Anda mengklik tombol ini ya. Saya misalnya mengklik tombol ini, klik tombol tambah data, apa yang terjadi sebenarnya kalau di aplikasi biasa itu terjadi request ke server untuk menambahkan data. Jadi semua data yang saya masukkan di sini
Nantinya tanggal mulai jam selesai itu di request di server untuk ditambahkan ke database ke sini. Nah, kemudian nanti ada konfirmasi penambahan data sudah selesai. Kalau di sini juga ada konfirmasi sebelumnya bahwa ini oke, sukses, konfirmasi diteruskan ke kita. Penambahan data selesai atau Anda sudah absen gitu misalnya gitu. Ini adalah tanpa blockchain. Tapi sekarang kalau dengan blockchain kita sekarang bertumpu kepada smart contract. Nah, Anda tidak bisa langsung artinya gini. Kalau tadi logiknya aplikasi Anda pada server itu ada di sini. Ini servernya, terletak di Umpu. Kalau dalam Steam Blockchain, maka itu diganti nih. Entity ini diganti. Entity ini diganti oleh apa? Apa penggantinya? Oleh ini. Kalau di Ethereum diganti oleh Ethereum Virtual Machine sama smart contract. Jadi ini ada komputer node di sini, komputer node ya. Komputer node ini node blockchain ya atau miner yang memiliki Ethereum Virtual Machine dan bisa memanggil smart contract. Jadi entity yang tadi sekarang diganti dengan ini. Tetapi gambaran komputernya kayak gimana tuh? Ya kayak kemarin ya, kayak gini aja nih. Sorry, mana gambar ini? Jadi ini adalah blockchain gitu ya. Ini adalah blockchain dan setiap komputer ini menggantikan server Anda. Setiap komputer ini berkedudukan sebagai pengganti server Anda ya. Setiap komputer ini punya apa tadi? Punya EVM, Ethereum Virtual Machine, dan bisa memanggil smart contract. Kemudian apa lagi yang diganti di dalam konteks blockchain? Yang diganti adalah ini, database Anda. Database Anda ini diganti sekarang dengan blockchain. Oke. Dengan file blockchain yang tadi ya. Jadi ini sekarang menggantikan database Anda. Jadi kalau saya misalnya tadi saya membahas tentang file blockchain. Ini nih, jadi sekarang database Anda itu digantikan oleh sebuah file. Nah, ini filenya. Ini akan menjadi database baru Anda, ya. Blockchain. Itu yang terjadi. Jadi ini adalah ringkasan metafora yang harapan saya bisa jelas menggambarkan bagaimana kalau aplikasi Anda berdiri di atas blockchain. Ringkasnya seperti ini aja. Kemudian ketika Anda melakukan request, ketika ini ya Anda melakukan penambahan data seperti ini, misalnya saya menekan tombol klik, tombol tambah data, kalau ini terjadi di atas blockchain, apa yang terjadi? Jika saya klik ini, misalnya Syntic dijalankan di atas blockchain. Saya klik tambah data, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika misalnya, sorry, saya juga perlu menambahkan teman Anda yang masuk ya. Jadi ketika Syntic misalnya berbasis blockchain, apa yang terjadi ketika saya menekan tombol tambah data? Itu artinya seperti ini. Artinya ketika saya mengklik tombol di sini, misalnya di sini ya, tombol di sini ada saya klik, maka ini akan melakukan request ke sebuah komputer blockchain. Salah satu aja di dalam note itu ya, salah satu. Dia merequest ke situ. Jadi ini nanti merequest ke salah satu komputer blockchain. Jadi gambarnya ramai banget sorry ya. Jadi misalnya dia akan merequest ke sini. Atau dia merequest ke sini. Atau dia merequest ke sini. Atau ada komputer pool gitu ya, pengumpul request juga ada seperti itu. Nah, di salah satu komputer ini dia merequest. Jadi dia merequest ketika saya menekan tombol, nanti komputer node yang dituju akan memanggil smart contract yang tersimpan di dalam blockchain. Jadi ada smart contract nih. Smart contract yang bertugas menangani tombol klik di sini. Jadi tombol klik ini nantinya itu ditangani oleh sebuah smart contract. Jadi saya klik tombol tambah data. Apa yang terjadi? Ketika saya klik tombol tambah data,
maka komputer node akan memanggil sebuah smart contract yang menangani klik itu. Kemudian smart contract ini dipanggil, dimasukkan ke dalam memori si komputer itu, dan smart contract ini pun dieksekusi oleh mesin virtual pada node itu, mesin virtual Ethereum. Dieksekusi, dia nanti akan smart contract ini melakukan penambahan data ke blockchain. Data yang kita klik di sini nih, yang kita tulis di sini nih, ditambahkan ke blockchain menggunakan smart contract ini. Jadi setelah ini penambahan data selesai, nah blockchain ini ya selesai tugasnya. Udah sampai situ aja. Nah kalau misalnya Anda pengen, ini kan setelah dia tambahkan kan terjadi konfirmasi ya. Di smart contract ini juga memberikan konfirmasi. Berikan ke ini ke Ethereum, virtual machine, nanti seperti di ini dari komputer node kirim ke sini. Udah konfirmasi. Data sudah ditambahkan ke blockchain. Nah seperti itu. Jadi sekarang Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi kalau SIMTIC diletakkan di atas blockchain. Itu artinya apa? Semua tombol ini, misalnya tombol perkuliahan mahasiswa, tombol data kuliah aktif, tombol input nilai mahasiswa, tombol tampilkan, tombol tambah data, tombol-tombol ini semua ya, itu dikerjakan oleh smart contract. Masing-masing ada smart contract yang menangani itu. Dan smart contract itu terletak di dalam blockchain. Oke, demikian itu adalah penjelasan tentang smart contract. Jadi saya sudah menjelaskan ke Anda fondasi daripada blockchain. Yang simpel ya. Pertama tadi, blok itu apa? Kedua, chain, rantai itu apa? Ketiga, smart contract itu apa? Ini harapan saya menjadi fondasi yang bagus banget buat bisa Anda pahami menjadi seorang programmer blockchain. Nah, kemudian yang fondasi yang tambahannya keempat adalah protokol konsensus. Ya, ini adalah materi kuliah kita pada hari ini, insya Allah. Sekarang kita masuk ke protokol konsensus. Kalau yang kemarin itu ada Web3, Web3 itu adalah hanya kita anggap ini aja ya, kita anggap fitur yang terjadi atas blockchain. Juga NFT. Anda kalau sudah memahami ini, kemarin itu ada tambahan sih, bagaimana saya sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan NFT, bagaimana cara kerja Web3. Ini juga sebenarnya di dalam slide Anda lihat sekarang ini cara kerja Web3. Jadi kalau misalnya seluruh aplikasi SIMTIC ini di latar belakangi oleh smart contract, maka fix selesai. Ini adalah Web3. Web3 sudah dia. Kalau seluruh interaksi sini di latar belakangi oleh smart contract. Nah, kemudian kita masuk ke topik kita pada hari ini, itu protokol konsensus. Saya sudah menjelaskan juga lebih ini ya, rinci. Sudah menjelaskan kepada Anda cara kerja POW, protokol. Jadi protokol konsensus itu banyak ya. Banyak. Jumlah protokol konsensus itu yang saya tahu apa aja. Ada POW, ini sudah kita bahas. POS kita bahas sebagian kemarin. Kalau orang bilang ya, protokol layer 1 blockchain, inilah dia. Jadi kalau misalnya nanti Anda pengen membuat platform blockchain sendiri semacam Ethereum, berarti Anda harus membuat protokol layer 1, seperti ini. Dan beberapa protokol lain yang melandasinya gitu ya, yang berkait dengan itu. Kalau protokol layer 2, berarti ada protokol lain yang menggunakan ini, di atasnya ini gitu. Jadi kalau kita gambarkan protokol kayak kemarin ya, paling inti kan protokol TCP/IP ya. Bahkan protokol blockchain itu pun konsensus itu terletak di atasnya gitu ya.
letak di sini dia. Kemudian ini kita katakan protokol layer 1. Kemudian Anda bikin protokol layer 2 gitu. Jadi Anda membuat aplikasi blockchain dan aplikasi itu bikin protokol sendiri. Berarti Anda membuat protokol ya di atasnya protokol konsensus. Ya kan? Berarti protokol ini menggunakan harus patuh pada protokol konsensus gitu ya. Jadi nantinya ini berjalan seperti ini. Ini hanya gambaran yang apa namanya gambaran sederhana aja ya. Artinya tidak benar-benar kelihatan bertumpuk seperti ini gitu ya. Tapi kalau kita pengen menggambarkan hierarkisnya ya kira-kira seperti inilah. Hanya untuk memudahkan pemahaman Anda aja. Kemudian kita teruskan bahwa kita pengen membahas beberapa protokol yang dibuat orang secara kreatif ya, selain POW yang sudah kita bahas. Apa itu POS, kemudian DPoS, kemudian apa lagi ada itu seperti POA, Protocol of Authority, ini di blockchain privat ataupun konsorsium. Jadi PO ini banyak digunakan di blockchain privat atau protokol konsensus di blockchain konsorsium. Kemudian aku tadi nyatat apa aja ya? Protokol apa lagi tadi tuh? Oke, nanti kita cari ya. Ini aja dulu kita bahas satu-satu ya. Saya mulai dulu dari POS, walaupun saya kemarin udah ngasih videonya, tapi saya pengen perjelas lagi. Kemudian kita masuk ke DPoS, insya Allah, kemudian POA, kemudian ada protokol yang dibuat oleh Intel, kemudian ada lagi protokol yang lain, ada 2 yang pengen saya bahas ya. Ini protokol POS. Ini di video kemarin saya sudah memperlihatkan bagaimana cara kerja protokol ini, jadi kita mulai dulu dari sini. Jadi kita mulai seperti ini ya. Protokol konsensus adalah kalau kita artikan secara sederhana aja, jadi protokol untuk keadilan atau kesepakatan gitu ya antar semua komputer ini. Jadi begini, kalau misalnya blok pengen ditambahin gitu ya, kita pengen menambahkan, jadi misalnya ini ada blockchain, kan? Ini file blockchain yang dimiliki oleh semua komputer ini. Ya kan? Kita pengen nambahin satu blok di sini. Nah, siapa yang bertugas menambahkan ini? Atau pertanyaannya, siapa yang berhak menambahkan di sini? Walaupun semua file ini dipegang oleh semua komputer ini di dalam blockchain. Jadi semua node memegang salinan blockchain secara adil gitu kan? Secara sama. Tapi sekarang siapa yang berhak menambahkan blok di sini? Karena kalau misalnya ini nih, misalnya komputer ini nih nambahin diizinkan menambahkan blok di sini. Data baru gitu ya. Itu akan mendapat reward. Reward berupa koin, Bitcoin misalnya ya. Contohnya Bitcoin atau ETH gitu ya. Bitcoin. Sorry. Aku nulisnya jelek banget ya. Bitcoin. Jadi kalau dia berhasil nambahin blok, dia dapat Bitcoin. Atau dia dapat Ethereum gitu ya. ETH gitu ya. Yang lainnya kan pasti cemburu nih. Wow, kok dia dapat saya enggak? Saya kan juga bisa nambahin. Saya juga bisa nambahin. Ini juga bisa nambahin. Ini juga bisa nambahin. Ini juga bisa nambahin. Kan? Jadi mesti berkelahi tuh. Siapa yang bisa nambahin blok di situ? Karena yang bisa nambahin blok dia dapat reward, dapat duit. Kan nggak mungkin mau nambahin semua. Nanti blockchain-nya itu bisa kacau gitu ya. File blockchain-nya nanti bisa kacau atau apa gitu.
atau nilai komputasinya itu nggak punya makna koin gitu jadinya kalau semuanya harus nambah gitu. Nah, sekarang dibuatlah sebuah protokol untuk semua komputer merasa adil. Jadi, bagaimana caranya semua komputer merasa adil? Kalau POW kan kemarin begini, kalau POW itu setiap orang mencari nonce atau bilangan acak yang sesuai dengan permintaan kan, permintaan bilangan acak. Jadi misalnya eh, kalau Anda dapat eh, melakukan hash dari data, jadi hashnya data Anda itu berakhir dengan jumlah apa namanya 0 di depannya itu ada 7 atau 8 atau 9 0 gitu ya. Maka Anda berhak melakukan penambahan blok. Jadi semuanya orang pada mencari nonce. Itu udah saya jelaskan kemarin bagaimana prosesnya, algoritmanya juga seperti apa dengan rinci banget ya. Anda bisa melihat di video. Dan nanti kemudian kalau misalnya itu ada yang berhasil menemukan nonce itu gitu ya, menemukannya, maka dia berhak menambah ini. Nah, tapi kemudian Ethereum membuat protokol baru gitu ya. Karena dia merasa POW itu protocol of work itu atau banyak orang yang merasa bahwa protocol of work itu proof of work itu bersifat apa ya namanya ya, menghasilkan sumber daya menghabiskan sumber daya yang banyak komputasi. Bayangkan Anda mencari bilangan acak dengan menggunakan mesin Anda itu selama 1 hari. Jadi Anda memanaskan komputer Anda 1 hari nyala terus tuh, dia berputar terus mencari bilangan acak. Itu kan Anda memanaskan udara, uh, sorry bentar ya. Dinda, kau itu keras sopan kok. Ketawamu itu keras sekali. Saya peringatkan kau, eh? Oke, kemudian mereka berpikir bagaimana caranya kita membuat semua node di dalam blockchain itu merasa adil tanpa harus melakukan kerja seperti proof of work. Nah, bagaimana caranya? Kemudian mereka membuat sebuah aturan. Setiap komputer miner penambang itu ya, kalau di Ethereum mungkin dinamakan verifier atau apa ya, yang verifikator ya, itu wajib mencadangkan token ke Ethereum. Orang bilang stake gitu ya. Jadi ini perlu memberikan stake ke Ethereum. Ini juga. Ya banyak-banyakin stake-nya aja. Istilahnya modal gitu ya. Misalnya ini dia dia memberikan ke Ethereum itu 100 token. Dia mencadangkan situ 100 token. Kalau yang ini hanya 5. Jadi bisa terserah mereka ya. Ini 50. Ini 2. Ini 1. Ini 3 misalnya. Jadi terserah ya. Anda bisa mencadangkan stake ke Ethereum itu sesuai kemampuan Anda. Oke. Jadi sesuai kemampuan Anda. Nah sekarang semuanya sudah punya stake nih. Kemudian dibuat lagi aturan. Aturannya sederhana aja. Ethereum ini melempar dadu gitu ya. Dia akan melempar dadu. Nanti dadunya itu siapa yang kena nomornya, maka dialah yang berhak menambahkan blok ke dalam blockchain. Di sistemnya Ethereum itu kayak gimana ya? Kayak berjudi gitu ya. Jadi kita melempar dadu nih. Tapi mukanya dadu itu
Depan-depannya dadu itu adalah nomor-nomor identitas dari setiap apa namanya setiap node gitu ya. Kalau misalnya yang muncul adalah nomornya ini ya, walaupun dia steknya 3 mungkin ya dia berhak menambah. Tapi pasan, di mana letak posisi stek ini gitu ya? Kok ini steknya cuma 3 tapi kalau dia menang dadu, dia bisa nambah gitu? Apa nggak masih merasa nggak adil gitu kan? Ya nggak adil dong. Karena dadu itu probabilitasnya kan setengah, artinya probabilitasnya itu setimbang sama semua gitu ya. Kalau misalnya ada 6 di sini, berarti seperenam semua probabilitasnya. Probabilitas setimbang. Bagaimana mereka supaya secara adil? Probabilitasnya itu kita rubah semua. Oke. Jadi kalau misalnya dia punya stake 3, berarti kemungkinan dia menang eh, katakanlah hanya eh, kalau kita buat bobot ya bobot menangnya itu cuma 3 kalau kita melempar dadu. Sedangkan kalau yang ini bobot menangnya 100. Kalau yang ini bobot menangnya 5, ini bobot menangnya 50, dan ini bobot menangnya 2. Bobot ini adalah probabilitas. Bagaimana sih maksudnya itu? Kita lihat di sini gambarannya mungkin bisa lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya bobotnya 100, token, kayak ini token misalnya ya, token ini. Bobot 100, dia punya token yang banyak nih. Kayak gini nih kira-kira ya. Oh, segini tokennya sini nih. Kalau yang itu dia beli token cuma segini nih. Kalau ini beli tokennya cuma segini. Dia dapat token segini, dan ini tokennya cuma segini. Nah, kemudian kita buat sebuah garis lurus, itu wilayahnya itu dipengaruhi oleh jumlah token. Nah, sekarang dadu ini kita lemparkan di atas permukaan ini. Kita lemparkan di atas permukaan ini, dadunya kan menggelinding tuh. Menggelinding. Di mana dadu itu berhenti, berarti itulah pemenangnya. Nah, sekarang kalau kita berpikir seperti ini, yang mana probabilitas dadu berhenti? Tentunya luas wilayah ini probabilitasnya lebih besar karena lebih besar sini lah wilayah ini. Jadi kalau saya melemparkan dadu, lemparnya ke sini, dadu kan menggelinding tuh. Dia mungkin menggelinding ke sini, menggelinding ke sini, menggelinding ke sini. Tapi karena wilayah ini luas, otomatis probabilitasnya si ini mendapat gelindingan dadu lebih besar. Nah gitu ya. Nah, sekarang kita melihat jumlah stake itu berpengaruh terhadap probabilitas terpilih oleh lemparan dadu. Sedangkan ini dia cuma punya stake sedikit, jadi wilayah tempat dadu berhenti cuma sekecil ini, gitu ya, cuma sekecil ini. Jadi kalau dadunya menggelinding, kiri kanan begini menggelinding begini, berhenti di sini, ya bisa aja dia berhenti, bisa aja, kalau beruntung gitu ya, dia berhenti situ, walaupun ini wilayahnya gede gitu ya, bisa aja jadi itu tidak menghalangi. Tetap saja orang merasa adil karena masing-masing harus tetap punya kemungkinan menerima, tetapi probabilitas berbeda gitu, sesuai dengan stake. Kemungkinannya berbeda sesuai dengan stake. Karena ini jumlah stake-nya paling banyak gitu ya ini, berarti wilayah dia tempat dadu berhenti juga lebih besar. Jadi kan itu berarti probabilitas atau kemungkinan dia menerima dadu berhenti lebih besar juga. Nah kalau ini kan sudah adil tuh, sesuai dengan jumlah stake ya. Nah, ini adalah gambaran daripada proof of stake. Oke. Setiap orang yang terlibat di dalam blockchain Ethereum mencadangkan stake. Paling besar stake-nya, paling besar kemungkinan wilayah di mana dia dadunya berhenti atau dia berhak untuk melakukan penambahan blok. Ya walaupun yang kecil juga, yang kecil-kecil juga stake-nya itu tidak diabaikan, dia tetap mereka memiliki kemungkinan juga. Cuma wilayah penerimaan dadunya itu kecil. Jadi ada kemungkinan kalau dia misalnya dadu berhenti situ kecil kemungkinan, tapi tetap terbuka gitu. Nanti kalau dadunya benar-benar berhenti di sini, nggak ada yang boleh protes. Kan keberuntungan dia, walaupun daerahnya kecil. Tapi dadu berhenti di situ kan,
Kita buat jadi ini adalah pemilihan suara ya. Pemilihan suara untuk untuk memilih sejumlah orang. Ini adalah sekelompok orang yang bertugas menambahkan blok. Jadi yang diberi hak untuk menambahkan blok. Ada berapa orang nih? Jadi ada berapa orang? Nanti yang si pemegang stake ini, yang ini semua, ini memilih orang-orang itu ya. Siapa yang berhak nanti menambahkan blok. Jadi dilakukan pemungutan suara terhadap semua pemilik stake ini. Akan tetapi bagaimana stake berpengaruh di dalam pemungutan suara? Ya kan? Pengaruhnya seperti ini. Jadi yang tadinya jumlah stake ini itu menyatakan jumlah suara dimiliki oleh seseorang. Misalnya nih, si orang ini dia punya stake berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya. Dia punya stake ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka dia punya 15 suara di sini. Oke. Jadi ini adalah suara semua yang dia punya berdasarkan kekuatan stake dia. Kemudian ini dia punya stake 3. 1, 2, 3. Nah, berarti dia punya kekuatan 3 suara di sini. Ini hanya penggambaran sederhana ya, mungkin lebih rumit lagi dari ini, tapi saya berusaha menjelaskan ke Anda bagaimana caranya stake mempengaruhi jumlah suara gitu. Bisa karena kan dia punya 3 suara doang gitu, karena jumlah stake-nya 3. Kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia hanya punya 5 stake. Jadi seakan-akan dia hanya punya 5 kekuatan suara. Nah, semua suara ini bersuara gitu ya, bersuara untuk mengisi ke sini. Siapa yang dia pilih di sini? Apakah pilihan nomor 1, ataukah pilihan nomor 2, ataukah pilihan nomor 3, ataukah pilihan nomor 4, ataukah pilihan nomor 5. Oke. Walaupun ini misalnya ya, dia memilih si nomor 1 dan kekuatan suaranya banyak karena dia punya stake yang banyak. Tapi kalau ini bersatu sama yang lain, sama yang ini misalnya digabung suaranya, milihnya yang nomor 5, ya bisa jadi nomor 5 yang menang. Nomor 1 bisa kalah karena kekuatan suaranya kalah gitu ya. Nah, inilah proses pendelegasian. Bagaimana caranya proses delegasi terjadi gitu.
Oke. Selesai sampai sini ya. Ini adalah filosofi gambaran protokol delegate POS gitu ya, DPoS. Jadi selain protokol of stake, mereka mencadangkan stake, mereka kemudian melakukan pemungutan suara. Di mana stake-nya berpengaruh adalah pada jumlah suara. Semakin banyak stake-nya, berarti semakin banyak jumlah suara yang dia miliki, dan kemudian terjadi pemungutan suara untuk memilih delegasi. Ada lima kandidat sini yang berhak menambahkan blok. Nah, orang-orang di bawah ini memilih siapa saja yang berhak menambahkan blok di situ berdasarkan kekuatan stake dia, berdasarkan suara yang dimiliki gitu ya. Nah, sampai di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai di sini selesai penjelasan ini ya. Penggambaran daripada filosofi ini, bagaimana protokol DPoS bekerja. Ini biar gambarnya lebih keren, ini saya buatin begini. Ini proses pemilihannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jadi belum ada ya. Kita lanjutkan ke protokol berikut. Apalagi protokol yang ada ya. Proof of authority. Kalau proof of authority ya kayak gini. Ini gampang aja sih kalau yang ini. Ini ada sekelompok orang gitu ya. Ada sekelompok, misalnya ada ini blockchain privat. Blockchain yang dibuat misalnya dibuat di lingkungan Umpo aja ya. Jadi Umpo membuat blockchain sendiri yang beda sama Ethereum, beda sama Bitcoin. Jadi terputus dia dari blockchain publik. Dia bikin blockchain sendiri, namanya blockchain privat. Ya, 3 macam tuh blockchain. Privat, konsorsium, sama publik. Kalau Pak Ethereum, Bitcoin itu publik. Kalau sendirian itu privat. Nah, misalnya Umpo bikin privat nih, blockchain privat. Nah, siapa yang berhak menambahkan blok di situ? Apakah kita perlu menerapkan POS, DPoS? Terserah bisa. Tapi di situ ada protokol lain yang mungkin ditengarai berdasarkan kekuasaan. Otoritas gitu ya. Jadi ada sekelompok orang yang punya otoritas. Rektor, dekan, wakil rektor. Nah, sekelompok orang yang memiliki otoritas ini menunjuk operator. Jadi menunjuk beberapa operator yang berhak melakukan penambahan blok.
Selesai, sampai situ aja. Jadi ada sekelompok orang menunjuk sejumlah operator untuk menambahkan blok. Selesai. Jadi ini simple banget ya. Hanya berdasarkan kekuasaan aja. Rektor menunjuk si A sebagai operator. Kamu yang menambahkan blok. Gak ada yang lain, gak ada yang berhak yang lain. Kamu aja yang berhak. Kemudian dia menunjuk wakilnya. Kamu yang menambahkan blok kalau si yang bersangkutan sakit atau nggak hadir. Jadi kamu yang bertugas menggantikan dia kalau misalnya terjadi apa-apa. Kamu yang nambahin blok. Itu authority. Begitupun juga kalau dalam blockchain konsorsium. Ada sejumlah perusahaan. Sejumlah perusahaan ini membentuk sebuah dewan. Dewan kerjasama dalam hal blockchain. Nah, di dalam dewan ini yang diberi tugas sebagai sang pemegang otoritas terhadap blockchain. Nah, dewan ini kemudian menunjuk sejumlah orang yang dipercaya oleh semua perusahaan yang bentuk konsorsium itu untuk melakukan penambahan blok. Nah, itu selesai, sampai situ aja. Protocol of Authority. Kemudian ada lagi protokol lain, banyak yang sebenarnya protokol ini. Tadi saya coba cari pakai ChatGPT, apa aja sih yang list protokol yang ada diidekan oleh orang. Ya kayak gini nih. Proof of Elapsed Time atau POET. POET ini adalah protokol yang dibuat oleh Intel. Cara kerjanya itu dia sederhana aja. Setiap komputer, jadi setiap komputer di dalam blockchain, mana gambar yang bersih ya? Oke. Setiap komputer yang dalam blockchain ini itu berhak menambahkan blok. Akan tetapi, kapan dia menambahkan blok itu diatur oleh sebuah waktu acak. Ya. Jadi komputer ini dia diacak jadi diberi dia satu waktu yang acak. Jadi buat secara acak, misalnya dia mendapat waktu acak 1 jam. Sedangkan ini 45 menit. Sedangkan ini 20 menit. Sedangkan ini waktu acaknya 30 menit. Ini 2 jam. Ini 1 menit. Nah, dia akan menunggu mulai restart awal itu sampai waktu acaknya berakhir. Jika ini kan yang paling kecil 1 menit ya. Kota ini 1 menit ya dapat dia. Jadi kalau dia menunggu dalam 1 menit, 1 menit berlalu selesai. Nah, baru dia berhak menambah blok. Dia nambah blok sekarang tuh. Yang lainnya nunggu waktu acaknya sendiri gitu. Ini nunggu waktu sendiri, ini nunggu waktu sendiri, ini nunggu waktu sampai selesai nih. Ini nunggu 2 jam baru bisa nambahin blok. Ini nunggu 1 jam baru bisa nambahin blok. Ini nunggu 20 menit baru bisa nambahin blok. Nah, setelah dia berhasil menambahkan blok, dadu waktu itu diputar lagi. Diacak lagi. Kemungkinan dia dapat waktu 3 jam. Jadi dia harus diam tuh, idle dia selama 3 jam. Nggak boleh nambahin blok apa-apa. Yang lainnya ini masih pada nunggu waktu yang sudah dia terima tadi. Setelah nyampe 20 menit, ini kemudian nambahin blok. Gitu aja terus, berputar terus waktu acak gitu. Kenapa Intel melakukan ini? Karena untuk menghemat biaya komputasi. Kayak tadi proof of work itu makan memanaskan bumi ya, karena harus nyari bilangan acak sampai 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam itu. Kalau ini enggak, ini tinggal nunggu waktu acak aja. Kalau yang mana lagi nih? Kalau yang ini mirip proof of stake sih ya. Jadi agak rumit sih menjelaskan ini. Kalau tadi PBFT ya. Jadi PBFT itu oke, ini nggak pakai stake sama sekali. Misalnya saya moderator ya. Kemudian semua komputer lain juga itu, jadi berarti artinya bergiliran lebih jadi moderator gitu ya. Misalnya ada 10 orang nih, setiap orang adalah berhak menambahkan blok nih. Ketika kita pengen menambahkan data ke dalam blok,
saya mengirim pesan ke 10 orang yang lain. Tolong dong, ini ada daftar nama ya, nama orang yang siapa yang berhak menambahkan blok. Daftar nama orang itu mungkin kita-kita sendiri nih, di antara 11 orang nih, 10 dan 1 sama saya gitu. Anda kemudian memilih nih siapa yang berhak dari daftar nama ini, Anda memilih siapa yang paling berhak menambahkan blok. Nah, semuanya kan memilih tuh. Semuanya memilih. Kemudian setelah semua memilih, nanti di dalam daftar itu ada yang pilihannya paling banyak, ada yang paling sedikit. Yang paling banyak itu nanti yang berhak. Akan tetapi sebelum itu, sebelum saya memutuskan bahwa itu yang berhak, itu saya konfirmasi ulang kepada 10 orang ini. Benar nggak? eh, ini yang suara yang terbanyak. Benar nggak pilihan Anda sebelumnya adalah ini? Benar nggak pilihan Anda sebelumnya adalah ini? Benar nggak pilihan Anda sebelumnya ini? Semuanya dikonfirmasi. Kalau benar mengkonfirmasi demikian, oke, fix. Suara terbanyak yang berhak menambahkan blok. Keputusan itu dikonfirmasi ulang kepada ke-10 orang, setuju atau enggaknya. Nah, setelah semua setuju, baru kemudian terjadi penambahan blok. Itu PBFT. Nah, seperti itu. Kalau delegate PBFT, ya kita mengganti 10 orang, 11 orang tadi dengan orang lain gitu ya. Tapi kita hanya memungut suara. Memungut suara dengan cara seperti tadi. Bukan beda dengan cara stake ya. Kalau stake itu jumlah suara dipengaruhi oleh stake. Kalau tadi enggak. Demikian mungkin yang bisa saya bawakan pada hari ini ya. Saya sudah menjelaskan beberapa protokol konsensus yang dibuat oleh orang. Kalau saya bisa merangkum, protokol konsensusnya itu apa aja sih? Yang saya jelaskan tadi. PW, POS, DPOS, PBFT, DPBFT, kemudian protokolnya Intel, lapse time, wait. Nah, ini yang saya jelaskan. Mungkin masih banyak lagi protokol yang lainnya dibuat orang ya secara kreatif. Bahkan Anda pun nanti sebagai kalau Anda berminat menjadi engineer blockchain, Anda bisa membuat protokol konsensus Anda sendiri. Anda bisa buktikan bahwa protokol Anda lebih bagus daripada milik Bitcoin atau milik Ethereum gitu ya. Kalau nanti misalnya Anda bisa buktikan bahwa protokol Anda lebih bagus, lebih murah, lebih hijau, otomatis blockchain Anda mungkin lebih laku dibanding Ethereum atau dibanding Bitcoin. Itu adalah engineering untuk protokol layer 1 blockchain. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas di sini. Saya belum membahas protokol layer 2 secara lebih rinci ya, penerapan blockchain di beberapa bidang. Apakah itu di traceability, obat-obatan dan sebagainya. Belum terlalu rigid ya saya jelaskan tentang tujuan kita karena waktu kita terbatas. Tapi harapan saya ini adalah fondasi yang benar-benar mungkin bisa cukup buat Anda untuk mempelajari blockchain lepas dari saya gitu ya, atau selain daripada saya gitu. Karena ini adalah fondasi, ada 4 fondasi yang sudah saya berikan kepada Anda. Apakah itu blok, kemudian apakah itu chain, jadi blockchain ya, kemudian apakah itu smart contract, kemudian apakah itu protokol konsensus. 4 ini adalah fondasi. Kalau Anda pengen menjadi seorang engineer blockchain, Anda cukup membuat 4 ini. Anda merancang konsep bloknya, Anda merancang konsep chain-nya, Anda merancang konsep smart contract-nya, kemudian Anda merancang juga protokol konsensusnya. Jadilah sebuah blockchain buatan Anda sendiri yang seperti Ethereum atau seperti Bitcoin gitu ya. Apakah itu blockchain privat? Apakah itu blockchain konsorsium atau blockchain publik? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
Eh, harapan saya nanti Anda bisa menjelaskan eh, beberapa hal di dalam UAS ya. Ada kemungkinan ujian saya berkisar dari 4 fondasi tadi karena ini adalah hal yang penting banget. Apa itu block, apa itu chain, apa itu uh, protokol konsisten seperti smart contract. Tapi ya nggak susah sama lah. Saya ini kan sifatnya introduction aja blockchain. Paling saya minta menjelaskan, tidak berhitung gitu ya. Atau membuat algoritma atau coding nggak sampai ke situ mungkin. Ini paling saya minta menjelaskan pemahaman Anda. Intuitifnya seperti apa, jadi konsepnya seperti apa. Uh, saya pengen mengetahui apakah Anda sudah paham dengan program itu atau tidak. Bagaimana? Ada pertanyaan? Baiklah, bagi mungkin kelas 6D ya kayaknya itu terakhir hari ini absen 15 kali, yang lainnya sudah penuh semua, jadi udah nggak absen hari ini. Kalian hanya mengikuti perkuliahan ini aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin perkuliahan ini saya tutup. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan ini. Semoga sukses semuanya nantinya dan sehat-sehat. Pertemuan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.